Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1063. Saya didampingi oleh Pendeta Gren, silakan. Ya, baik. Kita mulai. Pertanyaan pertama, Pak, dari seorang pria usia 32 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, dan jemaat gereja online. Shalom Bapak rohaniku yang kuhormati dan yang kukasihi. Saya ingin bertanya, maaf kalau ada salah ucap, saya kurang tahu dan tidak berhikmat, Pak. Kalau pendetanya satu orang, namun ada banyak orang yang mau dibaptis selam, apakah boleh sebagai jemaat membantu pendeta tersebut untuk membaptis atau mendampingi baptis? Apakah boleh penyerahan anak dilakukan 2 kali? Pertama, penyerahan anak di gereja lama dan setelah pindah kota atau pindah gereja, apakah boleh menyerahkan anak lagi di gereja tersebut, Pak? Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, baptisan mestinya pendeta didampingi. Tidak harus mesti pendeta juga. Kadang-kadang kalau menjatuhkan, kalau ke belakang nggak kuat ngangkat kan bahaya, ya. Nggak masalah. Penyerahan anak mestinya hanya 1 kali, ya. Tetapi maksudnya mungkin begini, dulu di gereja lama itu sebenarnya bukan penyerahan anak, baptisan anak. Sedangkan di gereja-gereja karismatik, Pentakosta, tidak ada baptisan anak. Jadi waktu kecil itu belum dianggap penyerahan anak, tapi baptisan anak. Jika demikian ya sah-sah saja. Tergantung individu, ya, begitu. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya, dari seorang perempuan usia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak, tinggal di Jawa Barat, dan jemaat GSKI MAG. Shalom Pak Eras beserta tim Abam. Beberapa hari ini, sampai pagi ini suara Bapak Eras semakin serak. Bapak terlalu lelah. Bapak Eras bukankah harus tetap menjaga kesehatan, Pak? Pita suara Bapak jangan sampai sakit. Istirahat Pak Eras jangan dipaksakan dengan kegiatan yang amat sangat padat. Kami masih memerlukan Bapak. Biarkan doa pagi dan untuk beberapa acara dilayani rekan sekerja Bapak. Maaf bukan menggurui ya Pak Eras. Kami sangat mengasihi dan menyayangi Bapak. Jadi tidak ingin Bapak sakit karena terlalu lelah. Setelah ini semoga Bapak mau istirahat sejenak. Terima kasih buat keseriusan pelayanan Bapak dan tim untuk mengubah hidup kami, mengenal kebenaran yang benar, mendapat didikan yang keras sehingga kami siap pulang dalam keadaan berkenan. Kami sangat mengasihi Bapak dan tim. Jaga kesehatan ya Pak. Ibu Dewi, terima kasih untuk masukannya. Sekarang doa pagi saya didampingi anak saya, sehingga dia banyak yang menyanyi. Saya kurang menggunakan suara. Itu bagian dari upaya untuk mengistirahatkan suara, lalu saving energi, ya. Terima kasih Bu, saya akan memperhatikan, saya serius ya untuk beristirahat, ya. Terima kasih sungguh. Tuhan berkati Ibu Dewi. Ya, teruskan. Baik, selanjutnya masih ada seorang perempuan usia 35 tahun, sudah menikah dengan 1 anak, tinggal di Jambi, dan salah satu jemaat gereja Protestan di daerah sekitar. Ini kayaknya gereja Pentakosta ya? Iya. Pentakosta Protestan ini. Oh, nanti cari tahu lagi mungkin Pak. Oke, nanti. Oke. Ini bisa Protestan, bisa Pentakosta nih. Oke. Shalom Pak Eras, saya punya seorang kakak perempuan sudah janda, punya anak 5. Suami kakak saya ini sudah meninggal, Pak Eras. Baru hitungan hari abang ipar saya ini meninggal. Adik saya curiga kalau kakak saya ini punya hubungan sama laki-laki lain. Bentar, saya punya seorang kakak perempuan sudah janda, punya anak 5. Suami kakak saya ini sudah meninggal, Pak Eras. Baru hitungan hari abang ipar meninggal. Adik saya curiga kalau kakak saya ini sudah punya hubungan sama laki-laki lain lagi. Sudah membangun hubungan dengan laki-laki lain setelah baru beberapa hari meninggal. Ulangi, jadi dia punya kakak perempuan. Betul. Suaminya meninggal. Ya. Dan baru beberapa hari sudah punya hubungan baru lagi. Baru hubungan hari abang meninggal, yang curiga siapa? Adiknya dari kakak perempuan ini. Curiga kalau kakak mereka berdua sudah punya hubungan dengan laki-laki lain. Sudah move on ke laki-laki baru. Oke. Teruskan. Ternyata kecurigaan adik saya ini benar, Pak.
Karena adik saya ini buka handphone kakak saya, di sana terdapat chattingan kakak saya ini bersama 2 laki-laki yang berbeda. Loh, Dan anaknya pun tidak diakui ke laki-laki yang satu, sedangkan ke laki-laki yang lainnya diakui anaknya ada 3. Kami pun menasihati kakak saya ini, Pak Eras. Begitu saya menasihati kakak saya ini, dia memaki-maki saya dengan kalimat yang tak wajar. Seolah di sini saya yang salah, Pak. Nomor saya dan akun saya yang lainnya diblokir, Pak. Dari handphone anaknya pun saya diblokir. Saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan kakak saya ini, Pak. Sudah setahun lebih. Ke orang tua pun komunikasi kakak saya ini sudah sangat jarang. Ke adik saya pun komunikasinya sudah putus, Pak. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus saya perbuat, Pak Erastus? Saya sangat rindu sama kakak saya ini, Pak Erastus. Mohon juga doanya, Tuhan memberkati. jangan banyak omong. Jangan banyak omong, diam saja. Menjadi kesaksian dalam perbuatan. Itu pun kalau Tuhan mengarrange. Kalau tidak, diam saja. Karena kebebasan individu menentukan nasibnya. Kamu mau berusaha bagaimana, kalau dia tidak bertobat juga nggak bisa. Kamu hanya bisa diam dan berdoa. Dan jangan terganggu oleh situasi itu. Kamu berjuang untuk bertumbuh menjadi makin dewasa rohani. Jangan terganggu oleh masalah itu. Bagus kau punya beban, tapi beban itu jangan membelenggu kamu. Ya? Oke, cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya kini dari seorang pria usia 35 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jakarta Utara, dan merupakan jemaat GSKI MAG dan Pluit. Shalom Pak Eras dan moderator yang mendampingi. Maaf sebelumnya saya memperhatikan ketika Bapak membahas tentang orang yang memfitnah Bapak, khususnya ketika bahas logos dan monoteisme, Bapak berkata, kita maafkan dia, tidak usah dibalas, biarkan Tuhan yang beracara. Maksud kata-kata itu bagaimana ya Pak? Apakah maksudnya menunggu pembalasan Tuhan? Bukankah memaafkan berarti mengampuni dan melupakan? Saya pernah dengar seorang pendeta GSKI sendiri pernah mengatakan bahwa ciri mengampuni adalah kita tidak ingin hal buruk terjadi pada orang yang menyakiti atau mengecewakan kita. Maaf ya kalau saya lancang, saya hanya kurang sejahtera ketika Bapak berucap demikian. Kalau kita mengampuni, kita jangan berharap orang itu mendapat celaka. Itu ajaran saya, bukan. Kalau ada pendeta GSKI mengkhotbahkan itu tentu saya sebagai bapak rohani yang mengajarkan. Biar Allah yang beracara itu, maksudnya biar Tuhan yang menjamah dia. Kita bukan hanya tidak mengharapkan dia celaka. Kita bukan hanya tidak mengharapkan dia tidak celaka, tapi kita mengharapkan dia berubah. Biar Tuhan beracara untuk menjamah, menyentuh, mengubah dia. Saya dikhianati orang yang jelas-jelas saya kasihi, saya besarkan. Ya, itu bukan hal yang mudah. Saya bergumul, tapi saya tidak ingin dia celaka. Saya membayangkan kalau itu anak kandung saya gimana. Itu yang saya ajarkan, berkali-kali saya mengajarkan itu. Kita disakiti orang, dilukai orang, dijahati orang. Jangan mengharapkan celaka orang tersebut. Bayangkan dia anak kita. Jadi biar Tuhan yang beracara. Bukan mencelakai. Nah, mungkin kamu memiliki perspektif negatif. Jadi kata beracara itu kamu isi negatif. Kalau di pikiran orang tua seperti saya udah nggak ada. Nanti maksudnya. Nggak ada pikiran jahat, nggak ada. Biar Tuhan beracara itu biar Tuhan menjamah dia, menyelesaikan. Jadi kamu tadi mendengar ada pendeta GSKI berkata kalau kita mengampuni jangan mengharapkan. Tidak mengharapkan celaka. Itu yang saya khotbahkan terus menerus, ya. Bahkan saya menambahkan bayangkan dia itu anakmu, gitu, atau dia saudaramu, ya, oke? Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 39 tahun, cerai hidup di Jawa Barat dan merupakan jemaat GSKI MAG. Shalom Bapak Rohani dan tim pendeta pendamping yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua untuk pecinta Truth.id dan pecinta suara kebenaran. Terima kasih Bapak Rohaniku untuk setiap jawaban yang diberikan dalam sesi Abam yang menguatkan dan memberi pencerahan luar biasa kepada pecinta suara kebenaran yang setia mengikuti Abam. Dalam setiap pergerakan yang dipimpin Bapak Rohani,
Kita memiliki visi dan misi dari Bapak Elohim Yahweh seperti yang saya sebutkan ini, yaitu pergerakan kesucian, gerakan 24 jam di hadirat Allah, doa puasa yang saat ini sedang kita jalani, diikuti dengan gasak gerakan satu kata dan 3D, diam, diam, dan diam. Biar semua ini menjadi gerakan di akhir zaman yang kita lakukan bersama. Harapan saya jangan sampai kita terhilang atau mengabaikan gerakan ini. Kita sudah berada dalam naungan ajaran yang benar, yang benar-benar murni dan alkitabiah. Bagaimana kita meresponi secara benar gerakan ini? Tidak ada jalan lain, hanya berjalan dalam penyerahan diri, total kepada Bapak Elohim Yahweh, melalui kesucian kita semua. Yang ada dalam gerakan ini bukan orang-orang yang sempurna, tapi kita mau ambil bagian dalam arahan Bapak Rohani kita, yang menuntun kita dalam kesempurnaan. Dalam hal ini saya melihat Bapak Rohani kita seperti Musa yang diberi kekuatan dalam memimpin gerakan ini, atau gerakan akhir zaman. Hambanya Bapak Rohani kita kiranya diberi kekuatan untuk membawa kita kepada gerakan ini, sampai kepada langit baru, bumi baru. Namanya Siti ya? Ya, Siti. Terima kasih Siti untuk dorongan yang memberi semangat. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 52 tahun, cerai mati, memiliki 2 anak di Jawa Barat, dan merupakan jemaat gereja Protestan. Saya punya pacar duda cerai mati. Saya pernah mengkhianatinya. Saya mengkhianatinya karena selama ini bicaranya kasar ke saya dan suka merendahkan saya. Saya menyadari kesalahan saya dan saya meminta maaf kepadanya. Dia menerima saya kembali, tapi dia selalu marah dan mengungkit kesalahan saya. Karena rasa bersalah saya selalu mengalah. Hingga suatu ketika saya tahu, dia ternyata kembali lagi ke pacarnya yang lama dengan alasan tidak bisa melupakan pengkhianatan saya. Dia menerima saya karena memanfaatkan tenaga dan pikiran saya untuk mengurus dia dan anaknya. Selama ini saya tulus mengurus dia, anak, dan pembantunya. Saya sangat sakit hati dan begitu sedih. Bagaimana saya mengampuni dan memaafkannya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saran saya sih, jangan menikah dengan dia. Titik. Lebih baik kamu tidak menikah, kamu hidup sendiri, persiapan pulang ke surga. Kamu menikah cari persoalan. Udah itu saja. Oke. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak dengan rincian 1 anak kandung, 3 anak sambung, tinggal di Jakarta, dan jemaat dari salah satu gereja Belarang Karismatik di Tangerang. Shalom Pak Pendeta, mohon maaf, kami minta tolong Pak Pendeta, bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang selalu merongrong minta uang kepada orang tua yang sudah berusia lansia, sudah tidak ada penghasilan karena sudah lama tidak bekerja. Bagaimana caranya agar si anak tidak tersinggung dan sadar bahwa ayahnya sudah tidak ada penghasilan karena sudah lama berhenti bekerja sebagai karyawan swasta dan sudah berusia 78 tahun. Jadi ini dia nikah dengan pria. Betul. Ini kan anak sambung. Iya. Berarti dia menikah dengan pria yang usianya itu lebih tua. 20 tahun lebih dong, 56 ke 78. Iya. Iya. Ya, 4 tambah ngeri kali ya. Oh enggak. 10 usianya 12 tahun lebih tua. Ini anak-anak sambungnya sudah besar-besar saya kira. Karena suaminya sudah 78. Yang pertama, kamu tidak bisa mengharapkan orang tidak tersinggung. Kalaupun orang tersinggung ya sudah. Tapi yang jelas jangan memberi uang kepada orang yang tidak mau bekerja. Sekalipun itu anak. Jika dia sudah waktunya bekerja. Paling-paling kasih makan. Itu pun juga makan ala kadarnya. Kalau perlu makan yang seminim mungkin supaya tahu susahnya hidup. Ya. Kamu cari persoalan menikah lagi dengan pria yang usianya lebih tua 12 tahun. Ya. Ya tapi ya sudah terjadi. Dia anaknya 3. Anak sambungnya pasti sudah besar-besar. Minta duit, kalau tidak tersinggung. Jangan takut tersinggung. Jangan diberi uang. Apalagi kalau nggak ada uang. Jangan memberi uang kepada siapapun termasuk anak yang tidak mau bekerja. Padahal dia bisa bekerja. Kalau kita memberi uang kepada orang yang tidak mau bekerja, kita merusak dia.
memberi makan aja merusak, biar dia tidak makan, biar tahu tanggung jawab atas dirinya sendiri. Terus kehidupan sehari-hari tinggal dari hasil istrinya berjualan makanan dan kue yang penghasilannya pas-pasan. Sementara setiap 2 hari sekali anak ini minta uang ke papanya yang sudah usia lansia dan tidak ada penghasilan. Sementara anak ini seorang pengacara, sarjana hukum tapi tidak mau cari kerja. Jangan dikasih uang. Kalau kasih uang dia merusak anak ini. Terus Dia punya motor untuk ojek online, tapi hasilnya entah buat apa. Selalu bilang tidak ada uang. Padahal 2 anaknya sudah sarjana dan sudah bekerja. Jadi dia sudah tidak ada lagi tanggung jawab untuk biaya sekolah anak-anak. Anak-anaknya sekolah sampai kuliah, yang satu dibayarin oleh mantan istrinya, dan anak yang satunya lagi dibayari oleh adiknya sampai sudah wisuda dan sarjana. Sebagai istri saya sedih melihat keadaan suami yang selalu resah ketika dimintai uang oleh anak lelaki tertua ini. Suami jadi berusaha minta sana-sini ke saudara-saudaranya hanya demi bisa memberikan uang kepada anak lelakinya yang tertua. Dan saya sebagai istri jadi rasa malu dengan keadaan ini. suamimu salah, beritahu. Salah. Dia merusak anaknya. Dan kerusakannya akan berlanjut sampai anak ini mati nanti. Ya, oke, teruskan. Sementara anak ini hobinya nongkrong dan pacaran sana-sini. Ya udah, rusak kan? Terus? Pak Pendeta, bagaimana ya caranya agar anak ini dapat mengerti dengan keadaan Ya papanya nggak ngerti tanpa lah. tersinggung? Nggak akan ngerti kalau tidak di stop uangnya. Stop uangnya, baru belajar dia mengerti. Ya, pokoknya stop. Titik. Teruskan. Selanjutnya, dari seorang perempuan usia 51 tahun, sudah menikah di Jakarta dan jemaat Katolik. Shalom Pak Pendeta Erastus dan Pendeta Tim Abam. Saya pengikut Truth.id, Pak. Sudah beberapa hari ini saya terganggu jika mengikuti doa pagi bersama Truth.id karena kesehatan saya, Pak. Jika berdoa jadinya tidak fokus. Dan saat saya ingin benar-benar menyembah, tiba-tiba batuk yang tidak berhenti. Saya jadi merasa berdosa karena batuk yang mengganggu dan sinus yang mengganggu. Tuhan tidak mempersoalkan kalau memang itu sakit, ya. Jangan merasa terganggu. Nggak apa-apa doa sambil batuk. Ya, saya pernah mimpin doa di Mall Arta Gading. Doa di Jumat, saya berkata, Tuhan, tolonglah supaya saya bisa memimpin doa. Karena suara saya hilang. Slamnya banyak. Jadi 15 menit awal itu sampai tidak bisa, sulit. Tapi berikutnya masih bisa pimpin dengan suara lantang. Saya percaya Tuhan menolong saya. Besok paginya hari Sabtu memimpin doa di GSKI Robot Kebun Jeruk. Saya tidak minta selamnya diangkat. Masih ada, saya terus saja. Berat tapi saya teruskan. Kita justru menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam kondisi sakit seperti itu kita tetap menyembah. Teruskan. Mohon doanya, Pak. Tahun 2020 saat pandemi, saya terkena TBC dan sudah sembuh. Tapi akhir-akhir ini saya merasakan gejala yang sama. Saya takut kena lagi, Pak. Karena pengobatan yang cukup lama dan kulit saya hancur karena efek obatnya. Hasil CT scan paru-paru bulan Mei ini memang paru-paru saya bermasalah. Untuk tuberkulosis menurut dokter tidak bisa terdeteksi. Harus bronkoskopi. Sebagai catatan, bronkoskopi adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saluran pernafasan dan paru-paru. Ya. Selain itu ada masalah juga di paru-paru saya, yaitu bronkiektasis, yang adalah kerusakan dan pelebaran yang tidak normal di bronkus dan saluran pernafasan. Ini catatan dari kami ya? Iya, betul. Bukan dari si penanya. Betul. Oke. Yang menurut dokter tidak ada obatnya dan bisa menyebabkan batuk darah. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Yang mana saya juga ada saraf kejepit di leher dan punggung, sudah di MRI. Belum saya ada prediabetes juga, Pak. Aduh. Mohon bantuan doanya, Pak, untuk kesehatan saya, terutama paru-paru saya. Terima kasih. Kok saya curiga kamu tidak serius mengurus badan dan tidak serius menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Jadi saran saya adalah ke dokter, ubah cara hidupmu, pola makan, pola hidupmu, berubah. Tetapi yang lebih terpenting, emosimu. Emosimu harus terkontrol, terkendali. Jangan egois, mau menang sendiri, dikit-dikit ngomel, menyalahkan orang. Itu jadi TBC. Coba periksa deh hidupmu. Ya, ikut doa pagi, itu percuma kalau kita tidak mau berubah. Watak kita harus kita rubah. Ya. Jangan tidak ikut doa pagi.
Ikut doa pagi saya belum tentu karakternya berubah. Apalagi tidak ikut, pasti buruk. Ya, ikut doa pagi tapi juga karaktermu harus dirubah. Menurut saya, penyakitmu selain pola makan, pola hidupmu yang kurang baik, bukan tidak baik sama sekali. Dulu kamu kurang sungguh-sungguh punya pola makan, pola hidup yang baik. Olahragalah, tapi terutama karaktermu. Belajar untuk mengendalikan diri, tidak mudah marah, ngomel, menyalahkan orang. Jangan menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati. Lepaskan saja. Oleh sebab itu, tekunlah mendengar Truth ID dan ikutilah firman yang diajarkan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya dari seorang pria, maksudnya wanita, usia 25 tahun, single di daerah Jakarta, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth MAG. Shalom Pak Eras dan tim yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Saya senang sekali terasa dekat jemaat dan pendeta bisa berkomunikasi lewat Abam ini. Berikut pertanyaan saya. Sebelumnya mohon maaf karena lagi-lagi panjang. Ada 5 poin pertanyaan. Yang pertama, saya mendengar Abam 1041. Dikatakan bahwa waktu kedatangan Tuhan itu tidak terdeteksi oleh kita. Apakah kita yang dimaksud itu termasuk orang-orang yang hidup dekat dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari? Yang berusaha menjaga kekudusan dan kesucian seperti yang Pak Eras contohkan? Ya, yang jelas Alkitab berkata kedatangannya seperti pencuri. Jadi Tuhan tidak memberitahu tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detiknya. Karena tidak penting itu. Sebab seorang meninggal dunia juga sudah akhir zamannya. Tuhan mau datang kapan saja, terserah, yang penting hidup kita terus dalam kekudusan. Jadi kalau Alkitab bicara mengenai akhir zaman, Alkitab memberitahu betapa rawannya keadaan iman orang Kristen di dunia akhir zaman yang jahat. Itu yang penting. Lalu peringatan bahwa kedatangan seperti pencuri itu untuk orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup kudus, yang tidak menantikan Tuhan. Awas loh, besok ulangan loh. Nggak tahu mata pelajaran yang keberapa. Kalau anak belajar tiap hari nggak peduli mau kapan ulangan. Betul. Itu kan untuk anak-anak yang nggak belajar, yang perlu mesti belajar lagi untuk menghadapi ulangan. Kalau tiap hari kita hidup suci, Tuhan mau datang nanti sore juga nggak masalah. Oke. Betul. Paham ya? Paham. Kalau anak itu belajar, murid ya, minggu depan mau ulangan mau nggak ulangan nggak peduli, dia siap kok. Tapi kalau tidak belajar, ya nggak bisa. Kesucian itu mirip dengan pelajaran matematik, bukan pelajaran hafalan. Besok ulangan hafalan, semalam suntuk menghafal, besok bisa dapat A. Tapi matematik masih nggak bisa, tiap hari harus belajar terus. Jadi kalau orang belajar terus, latihan soal-soal matematik, ya kan? Ditanya, nanti ujian matematik bisa nggak, nak? Bisa, Om. Apa dasarnya? Semua bang soal sudah saya pelajari, Om. Mau kapan saya ulangan, apa aja, mau jenis soalnya bisa. Tapi kalau nggak belajar, ditanya, kamu besok ulangan matematik gimana, nak? Ya, bisa, Om. Apa dasarnya? Yakin, Om. Loh, nggak bisa yakin. Kamu harus latihan matematik dulu, tiap hari. Paham ya? Paham. Tuhan mau datang kapan saja nggak masalah. Ya, oke, teruskan. Pak, saya juga dengar di Abam bahwa ada orang di luar Kristen bisa menjadi masyarakat surga dan dihakimi oleh Tuhan sesuai Taurat di hatinya. Sesuai hukum yang dalam yang dikenal. Terus, manakah yang lebih sulit? Orang yang dipilih Tuhan untuk mengenal dan percaya atau menerima Tuhan Yesus yang dituntut sempurna seperti Yesus, atau yang tadi? Saya pikir lebih sulit kita. Sulit kita yang harus sempurna seperti Bapa. Terus, saya pikir bila sempurna seperti Yesus lebih sulit dan populasi manusia yang dipilih lebih sedikit dari yang tidak dipilih. Iya, terus. Maka sedikit sekali jumlah orang yang dipilih masuk kerajaannya ya Pak. Kerajaannya maksudnya istana, bukan anggota masyarakat. Sebagai royal family maksudnya. Terus?
Apa ada contoh manusia di bumi setelah peristiwa selain Yesus yang bisa hidup sempurna seperti Yesus, Pak? Harus bisa, tapi kan soal orang beda-beda. Harus lulus, tapi soal orang itu beda. Yesus soalnya 1000, Anda 30, yang lain 300, tapi harus lulus. Itu seperti Yesus maksudnya. Tapi soalnya tidak sama persis, gitu loh. Ya misalnya satu 10 kilo, satu 20 kilo, Yesus 1000. Tapi bisa ngangkat, gitu. Tahu nggak maksud? Paham. Terus, Pak, sempurna seperti Yesus itu yang diminta Bapak kepada manusia, apakah literally atau secara harafiah benar-benar sama tanpa celah sedikit pun selama hidupnya? oh iya Atau yang memang seperti apa? tanpa celah. Apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan tanpa celah. Tapi kan beda, ada satu yang dimusuhi cuman dipelototin, tapi ada yang dimusuhi dan diludahin. Beda kan? Yang diludahin ya diem, si A ini. Yang dipelototin juga diem, sama-sama tanpa celah, tapi kelasnya beda. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Nah banyak orang tidak tahu soal ini. Syukur kamu bisa tahu. Harus. Karena pasti ada saja godaan seperti di dalam pikiran. Misalnya, orang yang belum kenal Tuhan lalu kita beritahukan syarat ikut Tuhan Yesus harus sempurna. Lalu orang tersebut memilih untuk hidup biasa saja seperti sejak dia dilahirkan. Kalau dia belum kenal, percuma kita ngomong, jangan. Dia nggak kelas. Kalau dia belum kenal Tuhan, nggak bisa dia sempurna. Jadi orang baik-baik saja. Kadang-kadang kita juga tidak ngomong apa-apa. Perbuatan kita yang berbicara. Di mana orang itu baik, tidak berbuat jahat, kalau salah dia minta maaf dan menyesal, cuma tidak berani ikut Tuhan Yesus karena syaratnya berat. Jadi memilih menjadi warga surga saja. Kalau dia Apakah umat dosa? pilihan, dia tidak mau sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, ya kurang ajar berarti. Oke, teruskan. Pak, kemudian pertanyaan ketiga, mengapa tidak ada kitab Maria? Karena Maria melahirkan Yesus dan pasti mengetahui pribadi Yesus. Dekat dan cerita-cerita Yesus dari bayi, batita, balita. Apakah gampang makan, apakah cengeng, apakah mudah mengurusnya, bagaimana hubungan Yesus dengan saudara-saudaranya, apakah akrab, apakah Yesus punya teman dekat. Jadi pertanyaannya mengapa tidak ada kitab Maria, Pak? Maaf Pak kalau kepo. Maaf kalau kepo. Maria itu belum tentu bisa menulis. Yang menulis itu harus orang yang berpendidikan. Dan Anda perlu tahu bahwa Lukas pernah hidup bersama dengan Maria. Dan jadi Lukas yang menulis kisah itu. Tapi Yesus nangis, dipopoi, ya enggak perlu. Itu enggak perlu. Teruskan. Pertanyaan keempat, Pak. Di Abam 1044, ada yang bertanya perihal Matius 5 ayat 8 tentang kesucian. Yang dimana berbunyi Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hanya saja ketika mendengarnya saya merasa belum ada jawaban. Cakupan suci sejauh apa dan bagaimana hati seseorang bisa dikatakan suci? Atau bagaimana kita mengetahui kita sudah suci sempurna dan hidup sesuai maunya Bapa? Gini loh, kalau harus dijelaskan sempurna ya waktunya tidak cukup. Ya. Tetapi yang saya mau tegaskan itu bahwa orang yang hatinya suci itu dapat mendengar suara Allah. Kata melihat itu horao, artinya melihat dengan hati. Tentu kesucian itu, kalau mau mendengar penjelasan nih ya, potensi untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu kalau dalam bahasa aslinya kan ma karioi hu katarioi tikardia hoti autoi ton teon opsontai. Opsontai itu dari proses linguistik dari akar kata horao pasti, ya, horao, ya begitu. Jadi artinya melihat dengan hati, to attain to a true knowledge of God. Jadi kalau hati, kata roe di sini, ya artinya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke deh Pak, teruskan. Selanjutnya yang terakhir dari penanya yang sama.
apakah peristiwa penyaliban Yesus dengan detail-detailnya seperti dipukul, orang yang memukul, orang yang menusuk, orang yang mengolok-ngolok, banyaknya darah yang tercurah, jam kematian, kata-kata yang diucapkan Yesus di atas kayu salib, apakah semua itu sudah direncanakan dan diatur oleh Bapa di surga? Kalau iya, berarti hidup manusia juga sama ya Pak? Diatur nanti kita ketemu dengan siapa yang jahat sama kita, yang baik sama kita siapa saja, yang akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan itu siapa, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan itu siapa orangnya. Semua itu sudah ditentukan oleh Bapa di surga. Apakah begitu? Kamu bertanya dari premis. Kamu sudah punya premis seakan-akan Allah itu menentukan segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi, tetapi Allah tidak mengatur, ya, mentakdirkan semua terjadi. Jadi antara kematahuan Allah dengan peristiwa yang berlangsung tidak bisa dihubungkan. Siapa yang masuk surga, saya masuk neraka, sudah tahu Tuhan hari ini. Tapi jangan menghubungkan sejarah hidup yang berlaku dengan kematahuan Allah. Tidak boleh. Kalau saya sering menggunakan tidak sopan, tidak santun. Jauh kita nggak akan tahu. Jadi Tuhan itu memberi kehendak bebas kepada manusia. Nah, bicara soal kehendak bebas ini, satu buku itu menjelaskan. Liberum Arbitrium. Allah memberikan manusia itu pikiran dan perasaan, oke? Dari pikiran perasaan ini bisa menciptakan kehendak. Makanya bagaimana kualitas pikiran perasaan menentukan kehendaknya ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Termasuk yang orang-orang yang memperlakukan Yesus. Itu bukan didesain oleh Allah. Kalau didesain oleh Allah, Allah jahat. Mereka punya kehendak bebas. Ya. Seperti Nikodemus. Di tengah orang-orang yang memusuhi Yesus, Nikodemus bisa loh menjumpai Yesus. Ya toh? Karena kehendak bebasnya. Nah, ini contohnya ya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Cukup jelas, Pak. Oke, sampai berjumpa nanti di episode yang akan datang. Tuhan berkati.